Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-temanku sekalian. Video ini khusus untuk kalian yang mau galbay atau yang baru galbay atau yang sudah mulai macet bayar di aplikasi pinjol Akulaku, Kredivo, EasyCash, dan Indodana. Kenapa kita membahas atau fokus khusus untuk 4 akun pinjol ini? Karena 4 akun ini adalah aplikasi pinjol yang dianggap paling menakutkan bagi sebagian besar galbayers. Karena 4 akun ini dikenal cukup aktif dalam menagih. Mereka memiliki debt collector yang benar-benar terlatih dan juga yang paling penting adalah keempat akun ini rata-rata memiliki debt collector lapangan, field collector, yaitu kolektor yang bisa datang ke rumah nasabahnya. Dan mereka ini tersebar di sebagian besar kota-kota yang ada di Indonesia. Jadi, 4 akun inilah yang lebih maksimal dalam melakukan penagihan dibanding 98 aplikasi OJK lainnya. Jadi, dari 98 aplikasi legal yang terdaftar di OJK, di antaranya 4 inilah yang punya sistem yang benar-benar sangat hebat dengan debt collector yang terlatih. Sekedar info buat teman-teman yang belum paham, pinjol ilegal itu sudah pasti tidak ada debt collector lapangannya. Makanya kita fokus membahas yang legal, yang terdaftar di OJK. Ya, walaupun tidak semua pinjol legal itu ada debt collector lapangannya. Dan tidak semua pinjol legal itu melaporkan slik data nasabah mereka ke OJK. Jadi dari 98 aplikasi legal OJK ini, tidak semua ada DC lapangannya. Oke, kita balik lagi ke topik pembahasan kita. Jadi keempat aplikasi ini tadi, karena mereka punya sistem penagihan yang kuat, dan ditambah lagi debt collector lapangan yang datang ke rumah nasabahnya, maka aplikasi-aplikasi ini sangat ditakuti dan bisa membuat nasabahnya khawatir dan ketakutan sampai mereka mau gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini, bahkan sampai mau minjol lagi ke pinjol lain hanya demi untuk bisa bayar cicilan di aplikasi ini. Bahkan ada juga sebagian dari mereka ini sampai ada yang jual barang-barang, jual perhiasan, gadaikan aset seperti motor, bahkan mobil, bahkan juga rumah, hanya untuk bayar akun-akun ini saat galbay. Karena mereka sudah panik dan ketakutan. Padahal, kalau kalian sudah mulai macet angsurannya dan mulai gali lubang tutup lubang, pinjam sana sini hanya untuk bayar pinjol, inilah awal dari kehancuran itu. Inilah awal kalian terjebak di lingkaran hutang yang tidak akan pernah bisa kalian selesaikan nanti. Dan ini ujung-ujungnya nanti akan sangat menyengsarakan kalian dan bisa membuat kalian miskin semiskin-miskinnya. Ketika Anda melakukan hal itu, pinjam sana sini, gali lubang tutup lubang, hanya untuk membayar tagihan pinjol, berarti Anda sudah mulai terjebak ke dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah habis. Hutang Anda akan semakin bertambah besar, sampai semua harta Anda nanti bisa habis tergadai, terjual, hanya untuk bayar hutang. Namun hutangnya tidak lunas-lunas. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya Anda terbebas atau terhindar dari lingkaran setan pinjol ini? Dan apa yang harus Anda lakukan? Apa sikap yang Anda ambil untuk Anda bisa mengatasi masalah seperti ini ketika Anda mengalaminya? Baik, simak video ini dari awal sampai selesai karena kita akan bahas cara dan trik yang paling mantap untuk terbebas atau terhindar dari lingkaran setan pinjol ini supaya Anda tidak terjebak di dalam lingkaran ini dan Anda jadi miskin semiskin-miskinnya nantinya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kita, saya mau mengundang teman-teman untuk join ke grup Facebook P3N, Persatuan Pemberantas Pinjol Nusantara. Ini merupakan grup Facebook untuk kita saling berbagi info, saling sharing, dan saling menguatkan, serta saling berbagi pengalaman antara sesama anggota grup, supaya mental Anda semakin kuat dan Anda semakin mantap untuk tetap galbay. Supaya kalian nanti bisa saling support dan saling menguatkan satu sama lain di grup ini. Juga nanti rencananya akan kita adakan berbagi rezeki lewat kuis atau undian yang kita adakan di grup ini. Rezeki dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Mudah-mudahan lewat grup ini nanti banyak yang terbantu ya teman-teman.
Silahkan join lewat link yang ada di kolom komentar video ini atau lewat link yang ada di kolom deskripsi video ini atau lewat link yang ada di bio akun YouTube Maro Channel ini. Tapi maaf ya, bagi debt collector, joki pinjol, jasa hapus data, dan bentuk penipuan lainnya dilarang keras untuk gabung ke grup ini karena kalian tidak dibutuhkan di grup ini. Dan kalau ketahuan sama saya, kalian akan langsung diblokir serta dikeluarkan dari grup ini. Dan bagi teman-teman yang dapat penawaran seperti itu lewat grup ini atau Anda di DM, silakan lapor ke saya dan saya akan langsung keluarkan orangnya dengan bukti yang ada. Baik, kita lanjutkan ke materi pembahasan kita. Selamat berjumpa kembali dengan saya Maro di Maro Channel. Semoga Anda sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Pada saat ini kita akan membicarakan atau membahas bagaimana caranya untuk menghadapi galbay di 4 aplikasi pinjol legal yang paling ditakuti oleh para nasabah galbayers ini karena sistem penagihannya dan juga debt collector lapangannya yang sangat banyak tersebar hampir di seluruh wilayah kota yang ada di Indonesia. Baik, kita langsung saja ke inti permasalahannya. Hal yang pertama yang perlu Anda lakukan ketika Anda galbay adalah tenang. Jangan panik, jangan takut karena galbay pinjol itu sebenarnya bukanlah masalah besar. Bahkan kalau bisa saya katakan, kalau bisa saya boleh bilang, galbay itu bukanlah masalah. Nggak ada masalah di situ. Malah galbay itu adalah jalan keluar supaya Anda terhindar dari yang namanya lingkaran setan pinjol. Jeratan pinjol. Karena dengan galbay berarti Anda otomatis terputus, terbebas dari semua lingkaran setan pinjol, setan riba tersebut. Kenapa? Ya karena dengan galbay Anda tidak perlu nambah hutang lagi untuk bayar hutang. Anda tidak akan nambah beban lagi, beban tagihan, supaya tagihan Anda nanti tidak semakin besar lagi, sehingga Anda tidak bisa keluar dari lumpur atau lubang hutang yang begitu besar. Yang pastinya hal itu akan mencekik Anda, mencengkram Anda secara terus-menerus. Dan ujung-ujungnya, masalah Anda nanti akan semakin besar. Karena hutang yang semakin membengkak tadi, hutang yang tidak bisa Anda tanggung lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan galbay Anda akan otomatis tidak akan diberi lagi fasilitas pinjaman, tidak akan diberi lagi limit pinjaman, ya, atau Anda akan otomatis terhindar dari hutang riba, ya, hutang pinjol. Karena nama Anda sudah tercatat di blacklist pinjolnya itu sendiri. Bahkan di pinjol-pinjol lain pun Anda sudah tidak akan disetujui lagi untuk meminjam. Jadi otomatis dengan begitu Anda terselamatkan dari jebakan pinjol yang menakutkan dan memiskinkan serta mengerikan ini. Jadi itulah yang pertama yang perlu Anda lakukan ketika Anda galbay, yaitu tenang dan jangan panik. Jangan takut dengan yang namanya teroran debt collector pinjol. Karena sejatinya mereka itu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain Anda. Anda tidak akan bisa dikasuskan. Karena hutang pinjol itu nggak ada dasar hukumnya, nggak ada hubungannya dengan yang namanya pidana. Anda tidak bisa dikasuskan, Anda tidak bisa dilaporkan ke polisi. Dan debt collectornya pun tidak akan bisa maksa Anda, tidak akan bisa mengintimidasi Anda. Mereka tidak bisa menekan-nekan Anda. Apalagi berkata kasar, mengata-ngatai Anda, dan merendahkan Anda. Kata-kata yang merendahkan itu tidak boleh dipakai atau digunakan oleh debt collector. Karena ketika mereka melakukan itu, ada risiko yang begitu besar yang akan menimpa mereka. Karena mereka wajib dan harus mengikuti peraturan penagihan dari otoritas jasa keuangan. Jika mereka melanggar peraturan tersebut, maka mereka bisa kena pecat. Bahkan pinjolnya pun bisa kena tegur, bahkan izin pinjolnya pun bisa dicabut. Sudah ada beberapa pinjol yang kena hal seperti itu oleh karena ulah debt collectornya. Jadi mereka tidak mau hal-hal seperti itu terjadi. Dan juga yang perlu kalian sadari adalah yang galbay itu bukan hanya kalian. Bukan hanya Anda yang galbay. Yang galbay itu sudah banyak. Ribuan bahkan puluhan ribu. Bahkan mungkin ratusan ribu orang di luar sana. Jadi hal yang galbay itu sudah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Sudah biasa. Bukan lagi hal yang memalukan dan menakutkan. Jadi mereka yang galbay di luar sana itu ada banyak.
yang pinjamannya itu bahkan jauh lebih besar daripada yang Anda gagal bayar sekarang. Bahkan ada yang galbay di banyak aplikasi. Mereka tenang-tenang aja, enjoy aja. Hidup mereka berjalan biasa saja. Sampai sekarang ini mereka hidup bahagia. Jadi sekali lagi, Anda perlu bertanya kepada diri Anda ketika Anda galbay. Apa yang Anda khawatirkan? Apa yang Anda takutkan? Apa yang membayangi Anda sehingga membuat Anda panik? Nggak ada ya. Semuanya baik-baik saja dan tidak akan terjadi apa-apa kepada Anda kecuali hanya nama Anda yang mungkin masuk slik OJK. Itu pun kalau pinjolnya melapor ke OJK-nya. Itu yang pertama yang perlu teman-teman lakukan. Yang kedua, yang perlu teman-teman lakukan ketika Anda galbay adalah ketika debt collector datang ke rumah Anda, sambut debt collectornya dengan baik. Sajikan kopi. Bahkan Anda siapkan makanan ringan atau cemilan untuk bisa ngobrol santai. Nggak usah takut, nggak usah gemetar, nggak usah Anda panik. Karena debt collector itu juga manusia, punya rasa dan juga punya hati. Hewan saja kalau kita perlakukan dengan baik, dia pasti akan ngerti. Nah, ini manusia. Seperti itu ya kawan-kawan. Nah, setelah itu atau sebelum dia Anda persilahkan untuk bicara, Anda minta terlebih dahulu kelengkapan data-data debt collectornya ya, supaya ditunjukkan data-datanya seperti surat tugas, sertifikasi profesi penagihan dari AFVI. Dan sesuaikan data-datanya tadi dengan KTP-nya. Jangan sampai beda nama. Karena bisa saja satu debt collector memakai data-data debt collector lainnya. Kalau data di KTP-nya beda, atau bahkan mereka tidak bisa menunjukkan semua data-datanya tadi, atau ada salah satu yang tidak bisa mereka tunjukkan, jangan mau melanjutkan pembahasan atau pembicaraan. Suruh mereka jemput dulu data-datanya, baru Anda mau melanjutkan perbincangan atau pembahasan masalahnya. Katakan kepada debt collectornya, mohon maaf karena masalah hutang ini adalah ranah pribadi, maka saya tidak mau membahasnya dengan sembarangan orang. Saya harap kalian atau Anda maklum. Saya kira Anda paham maksud saya karena Anda adalah debt collector yang ditugaskan untuk menagih saya. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Anda bukan orang sembarangan. Oleh karena itu, saya yakin maksud dari perkataan saya ini Anda paham. Katakan begitu ya. Kalau dia debt collector resmi, dia pasti tahu, dia pasti paham itu. Tapi kalau dia bukan debt collector resmi, langsung saja Anda suruh dia pulang. Dan yang paling perlu Anda ingat itu, dan Anda harus tegaskan kepada debt collectornya adalah bahwa saat ini Anda sedang tidak bisa bayar karena memang keadaan ekonomi Anda sedang tidak baik. Anda tidak ada uang untuk bayar angsuran. Kalau nanti sudah ada uang, baru saya bayarkan. Itu yang perlu Anda tegaskan kepada debt collectornya. Tapi jangan pernah Anda janjikan kapan mau bayarnya, supaya nanti Anda tidak terjebak dengan janji Anda sendiri itu. Sehingga Anda tidak bisa mengelak dan Anda tersudut hanya oleh karena janji-janji yang Anda ucapkan tadi. Jadi begitu ya teman-teman, gak usah panik. Walaupun keempat aplikasi ini adalah aplikasi yang paling menakutkan bagi banyak orang katanya. Tapi pada faktanya, bagi sebagian orang yang paham, itu tidak ada apa-apanya. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, galbay itu bukanlah suatu masalah. Justru itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat Anda keluar dari masalah. Jadi, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, jangan pernah panik, supaya Anda tidak terjerat atau tidak terjebak ke dalam lingkaran pinjol yang lebih besar lagi, ke dalam lubang hutang yang lebih besar lagi, yang tidak akan putus-putusnya, sehingga nanti Anda sampai menggadaikan harta Anda, menjual rumah Anda, dan seterusnya sampai Anda jatuh miskin semiskin-miskinnya. Ya teman-teman, itu intinya. Jadi nggak usah takut, tenang aja, santai aja, tidak ada masalah. Jadi begitu ya teman-temanku sekalian. Oh ya, sebelum saya tutup, saya mau ceritakan dulu. Ya, ini ada hubungannya dengan yang saya bilang tadi. Saya mau cerita sedikit bahwa dulu saya pernah diajak salah satu teman debt collector untuk nagih ke nasabah saya yang bandel, nggak bayar-bayar nasabah ini. Kita tidak tahu apa masalahnya. Jadi ini adalah kunjungan dari teman saya ini yang pertama ke nasabah ini. Jadi saya waktu itu masih kerja di leasing ya, sebagai marketing.
Dan saya banyak berteman dengan banyak debt collector dari berbagai instansi. Jadi ketika di jalan menuju ke rumah nasabah ini, kawan debt collector ini sudah siapkan mental dan kata-kata untuk marah-marah ke nasabahnya tadi. Jadi ini sudah benar-benar oke lah, sudah benar-benar mantap lah, ya kan? Tapi setelah sampai di rumah nasabahnya, kawan ini malah melempem. Kenapa? Karena penyambutan nasabahnya ini yang terkesan welcome, ya, terkesan sangat baik, baik banget malah, ya. Kami ditawari minuman dan ditawari makanan, bahkan kata-katanya itu pun sangat sopan, tapi tegas dan berwibawa, serta realistis sesuai dengan kondisi dan keadaan si nasabah ini ketika kami datang. Nah, kawan saya ini nggak berani lagi. Jadi drama-drama atau kata-kata yang dipersiapkan tadi dan juga dengan gayanya yang begitu hebat tadi itu semuanya hilang. Dia tidak berani nekan-nekan bahkan marah-marah ke nasabah ini. Ujung-ujungnya mereka jadi cerita kemana-mana. Jadi cerita mereka jadi asik ini. Sampai-sampai kami lama pulang dari rumah nasabah ini. Itu jadi sesuatu hal yang agak menggelikan bagi saya. Kalau saya ingat itu, ketawa saya lihat kawan ini. Ya, ketika saya lihat dia, saya ketawa. Saya ingat gayanya mempersiapkan drama penagihan di jalan tadi ya. Seperti sudah paling mantap lah kawan ini. Seperti sudah paling oke lah. Seperti sudah pastilah nasabah ini akan tersudut dan dia akan bayar. Tapi begitu sampai di rumah nasabahnya, api semangat kawan ini yang tadi membara, yang tadinya itu sudah hebat, sudah berkobar-kobar, tiba-tiba padam tersiram air keramahan dan ketegasan dari penyambutan si nasabahnya ini. Jadi agak lucu bagi saya ini ya. Jadi itulah teman-teman. Anda tidak perlu terlalu melebih-lebihkan pikiran Anda. Tidak perlu melebih-lebihkan hal-hal yang akan terjadi. Tidak perlu membayangkan yang tidak-tidak. Galbay itu sebenarnya nggak ada masalah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dan salam sahabat.